Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spasial yang baik dimanapun berada, saya doakan sahabat semua selalu sehat dan bahagia. Pada video ini, saya berbagi tutorial tentang cara melakukan klip, reklasifikasi, dan vektorisasi format data raster. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Klip data raster tujuannya adalah untuk memotong sebagian wilayah yang diinginkan, seperti memotong cakupan wilayah studi dari peta format raster dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Pada video ini dicontohkan data raster bahaya banjir Indonesia yang diunduh dari inaris.bnpb.go.id. Peta ini kemudian dipotong untuk cakupan wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Keluaran dari klip raster ini adalah peta bahaya banjir Kabupaten Kampar dengan format data raster. Klip data raster dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, klip menggunakan image analysis pada toolbar. Kedua, klip raster pada data management tools. Ketiga, extract by image pada spatial analysis tool. Berikut kita praktekkan klip data raster untuk peta bahaya banjir Indonesia dengan cakupan wilayah Kabupaten Kampar. Pada layar terdapat peta indeks bahaya banjir Indonesia yang sebelumnya diunduh dari inaris.bnpb.go.id dalam format LYR. Peta ini hanya bisa ditampilkan di ArcMap jika terkoneksi internet. Tampilan peta ini bisa kita ganti warnanya dengan cara klik kanan pada layar peta, pilih Properties. Pada bagian Color Ramp, kita bisa tentukan warna yang diinginkan, kemudian kita apply. Peta bahaya banjir yang mencakup seluruh wilayah Indonesia ini akan dipotong untuk cakupan wilayah Kabupaten Kampar. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah klik menggunakan image analysis pada toolbar. Untuk mengaktifkan image analysis, pada menu Windows, pilih image analysis. Setelah aktif, select layar peta indeks bahaya banjir. Kemudian poligon administrasi Kampar, kita select menggunakan select tool. Selanjutnya pada bagian processing di image analysis, pilih clip. Tunggu prosesnya. Peta bahaya banjir hasil klip tampil di layar. Peta bahaya banjir Kabupaten Kampar hasil klip dapat disimpan dengan klik kanan layar petanya. Pilih data, pilih ekspor data. Pada bagian location, tentukan folder penyimpanan. Pada bagian name, tentukan file nama petanya. Format data, pilih TIFF, pilih Save. Pada pilihan output raster, pilih Yes. Peta bahaya banjir Kabupaten Kampar yang sudah disimpan tampil di layar. Kita bisa sesuaikan warnanya. Pada color ramp, kita tentukan warna yang diinginkan. Cara kedua adalah klip raster pada data management tool. Langkahnya adalah aktifkan Art Toolbox, pilih data management tool, pilih raster, pilih raster processing, pilih clip, input raster, pilih indeks bahaya banjir, output extend, pilih ADM Kampar. Pada bagian use input feature for clipping geometry, kita centang. Output raster dataset, pilih folder penyimpanan. Kita simpan dengan nama bahaya banjir 2. Pilih save, pilih OK. Tunggu prosesnya. Peta bahaya banjir Kabupaten Kampar hasil klip raster tampil di layar. Kita bisa sesuaikan warnanya. Color ramp, kita pilih warna, kita pilih OK.
Cara ketiga adalah extract by mass pada Spatial Analysis Tool. Langkahnya, aktifkan ArcToolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pilih Extraction, pilih Extract by Mass. Pada bagian Input Raster, inputkan indeks bahaya banjir. Pada bagian Input Raster or Fitur Mass Data, inputkan administrasi Kampar. Output raster, pilih folder penyimpanan, dan simpan dengan nama bahaya banjir 3. Pilih Save, tunggu prosesnya. Peta bahaya banjir Kabupaten Kampar hasil create dengan metode extract by mass tampil di layar. Kita bisa sesuaikan warnanya. Pada bagian coloran, kita pilih warna yang diinginkan. Reklasifikasi data raster. Reklasifikasi adalah perubahan objek dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya yang menyebabkan kelas hasil reklasifikasi juga berubah. Reklasifikasi merubah nilai piksel pada data raster menjadi bilangan bulat atau integer. Data raster yang sebelumnya gradual atau tidak memiliki batas sebaran diskrit dirubah menjadi data raster yang memiliki batas sebaran diskrit melalui reklasifikasi berdasarkan nilai-nilai tertentu. Dapat dicontohkan, reklasifikasi pada tutorial ini adalah peta bahaya banjir Kabupaten Kampar yang sebelumnya sudah dilakukan klip. Sebelum dilakukan reklasifikasi, tampilan peta bahaya banjir adalah gradual atau tidak memiliki batas tegas antar kelas bahaya banjir. Bahaya banjir diklasifikasikan dalam bentuk indeks nilai dari 0 sampai 1. Bahaya banjir rendah dengan indeks nilai 0 sampai 0,3. Bahaya banjir sedang dengan indeks nilai 0,3 sampai 0,6. Bahaya banjir tinggi dengan indeks nilai 0,6 sampai 1. Indeks bahaya paling rendah nilainya 0, disimbolkan warna hijau, kemudian mengalami gradasi warna sesuai kenaikan nilai dengan warna kuning di tengah, yaitu nilainya 0,5, dan warna merah pada indeks nilai tertinggi dengan nilai 1. Pada tampilan gradual ini, sulit bahkan tidak dapat dilakukan deliniasi atau penarikan garis antar kelas bahaya banjir. Setelah dilakukan reklasifikasi, tampilan peta bahaya banjir tampak tegas perbedaan warna antar kelas, yaitu simbol warna hijau untuk bahaya banjir rendah, simbol warna kuning untuk bahaya banjir sedang, dan simbol warna merah untuk bahaya banjir tinggi. Batas tegas ini memungkinkan untuk dilakukan deliniasi atau penarikan garis antar kelas bahaya banjir dengan mudah. Nilai piksel setelah reklasifikasi berubah menjadi bilangan bulat yang dikategorikan dengan nilai 1 untuk kelas bahaya banjir rendah, nilai 2 untuk kelas bahaya banjir sedang, nilai 3 untuk kelas bahaya banjir tinggi. Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel atribut. Selanjutnya, dipraktekkan reklasifikasi data raster untuk peta bahaya banjir Kabupaten Kampar di ArcMap. Pada layar terdapat peta bahaya banjir Kabupaten Kampar yang belum direklasifikasi. Langkah melakukan reklasifikasi adalah aktifkan ArcToolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pilih Reclass, pilih Reclassify. Pada bagian Input Raster, inputkan peta bahaya banjir. Pada bagian Reclass Field, secara default pilih Value. Pada bagian Reclassification, tentukan jumlah kelasnya. Di bagian Classify, kita tentukan sebanyak 3 kelas mengikuti indeks bahaya banjir. Rentang nilainya kita atur di Break Values 0 sampai 0,3 untuk kelas rendah, 0,3 sampai 0,6 untuk kelas bahaya banjir sedang,
0,6 sampai 1 untuk kelas bahaya banjir tinggi. Kita pilih OK. Pada bagian reclassification, terlihat kelas bahaya banjir menjadi 3 kelas. All values 0 sampai 0,3, new values-nya 1, merupakan bahaya banjir rendah. All values 0,3 sampai 0,6, new values 2, bahaya banjir sedang. All values 0,6 sampai 1, new values-nya 3, bahaya banjir tinggi. Selanjutnya, di bagian output raster bisa kita simpan, pilih folder penyimpanan, kita simpan dengan nama reklasifikasi.tif. Peta ini akan disimpan dalam format TIFF. Kita save, kita tunggu prosesnya. Peta hasil reklasifikasi tampil di layar. Terlihat perbedaan peta yang belum direklasifikasi. Kelas bahaya banjir dibedakan dengan gradasi warna. Sedangkan peta yang sudah direklasifikasi, kelas bahaya banjir memiliki batasan diskrit sehingga mudah ditentukan batasan antar kelas bahaya banjirnya. Pada tabel atribut, kita bisa tambahkan kelas bahaya banjirnya. Kita bisa select nilai 1 untuk kelas bahaya banjir rendah. Klik kanan judul kolom kelas, fill kalkulator, kita tuliskan bahaya banjir rendah. Hal yang penting diketahui dalam penulisan teks pada fill kalkulator harus memakai kutip 2 di awal dan kutip 2 di akhir. Bahaya banjir rendah. Kita pilih OK. Kita select untuk nilai kedua. Cara yang sama kita lakukan. Kita ganti bahaya banjir rendah dengan bahaya banjir sedang. Kita pilih OK. Selanjutnya untuk nilai ketiga, bahaya banjir tinggi. Kita unselect. Kita bisa lakukan simbologi. Pada bagian value field, value kita ganti dengan kelas. Kita pilih OK. Dapat kita lihat di layar peta bahaya banjir Kabupaten Kampar dengan klasifikasi bahaya banjir rendah, bahaya banjir sedang, dan bahaya banjir tinggi. Sampai pada tahap ini, reklasifikasi selesai dilakukan. Vektorisasi. Vektorisasi adalah proses konversi data format raster menjadi data format vektor. Vektorisasi penting dilakukan jika dalam analisis spasial kita bekerja dengan data format vektor. Maka data-data masukan dengan format raster dirubah terlebih dahulu ke dalam vektor. Berikut dipraktekkan vektorisasi dari peta bahaya banjir Kabupaten Kampar di ARMAP. Di layar terdapat peta bahaya banjir Kabupaten Kampar yang sebelumnya sudah direklasifikasi. Peta format raster ini akan kita konversi menjadi format vektor dengan tahapan. Pada R Toolbox, kita pilih Conversion Tool, kita pilih From Raster, kita pilih Raster to Polygon. Pada bagian Input Raster, kita inputkan peta reklasifikasi, peta bahaya banjir yang sudah direklasifikasi. Pada bagian Fill, kita pilih Kelas.
Pada bagian Simplify Polygon, bisa kita centang untuk menyederhanakan poligon dengan menghapus simpul-simpul dari pixel raster dengan tetap mempertahankan bentuk esensial. Sebaliknya, bisa tidak dicentang jika ingin mempertahankan simpul-simpul dari pixel, sehingga poligon yang terbentuk mengikuti bentuk pixel dari data raster sebelumnya. Pertama, kita coba centang Simplify Polygon. Pada output Polygon Fitur, kita pilih folder penyimpanan. Dapat disimpan dengan nama Bahaya Banjir Kampar Simplify. Kita pilih Save, kita pilih OK. Poligon Bahaya Banjir Kampar Simplify tampil di layar. Kedua, vektorisasi tanpa Simplify dengan cara yang sama. Import raster, kita pilih reklasifikasi. Fill, kita pilih kelas. Kita hilangkan centang Simplify. Kita simpan dengan nama Bahaya Banjir Kampar. Kita save, kita pilih OK. Kita dapat lakukan simologi untuk kedua poligon ini. Selanjutnya bisa kita lihat perbedaannya. Bahaya banjir kampar tanpa Simplify, poligonnya mengikuti pixel dari data raster. Sebaliknya, poligon dengan Simplify tidak mengikuti pixel dari data raster, tetapi menyederhanakan simpul-simpul dari pixel data raster. Sampai di sini, proses vektorisasi perubahan data raster menjadi data vektor dilakukan. Demikian tutorial singkat tentang cara melakukan klip data raster, reklasifikasi data raster, dan vektorisasi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.